Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwan taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat sadaqallahul azim, amma ba'du. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Jumat ini berbahagia sehingga saya sebut jamaah yang berbahagia. Mudah-mudahan jamaah juga senantiasa dalam keberkahan, lindungan, taufik, hidayah, inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka mari kita yang utama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam hati, dengan lisan dan dengan perbuatan. Kemudian yang berikutnya, saya selaku khatib mewasiatkan, mengajak, wanti-wanti dumateng pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian, agar kita mari secara individu di tengah komunitas senantiasa berusaha meraih predikat takwa muttaqin sebagai kemuliaan yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita tuju ending dari puasa, yaitu juga la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau orang yang tidak mau berpuasa, tidak ada halangan secara syar'i, berarti dia tidak mau menjadi orang yang bertakwa. Karena tidak mau bertakwa berarti dia tidak mau dimuliakan oleh Allah, alias dia tidak minat untuk dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu jemaah sekalian, mari kita berusaha meraih predikat takwa dengan antara lain melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, waktu begitu cepat berlalu. Sekarang kita udah 11 Ramadan. Setahun yang lalu kita mungkin masih ingat juga, masih di musim pandemi, cuma sekarang sudah mulai berkurang karena sudah perkembangan zaman, situasi dan seterusnya. Nah, yang ingin saya sampaikan sedikit pada kesempatan ini adalah mengenai kenapa kita harus berpuasa. Kenapa kita repot-repot berpuasa? Lapar-lapar, haus, lemes, bahkan mungkin kita akan bisa kadang-kadang merasa seperti mau pingsan kalau di tengah kepanasan atau kepayahan. Tapi kita tetap bertahan untuk berpuasa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin menyinggung sedikit nanti tentang kenapa kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini, ya, karena kita sudah faham dalilnya. Al-Baqarah 183, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, kenapa kita berpuasa? Yang pertama antara lain adalah karena ini termasuk rukun Islam. Dalam sebuah hadis yang sangat populer itu ditanyakan oleh seseorang yang hitam, tinggi, besar, bajunya putih, kemudian bersimpuh di hadapan Nabi, akhbirni anil Islam, berilah saya kabar tentang Islam. Antara lain di sana adalah menyebut yang antara lain adalah puasa di bulan suci Ramadan. Jadi syahadat, sholat, zakat, puasa. Nah, ini yang keempat, kita sedang menunaikan rukun. Nah, rukun ini kalau nggak ditunaikan itu nggak sah. Jadi ibaratnya ini rukun bangunan itu harus ada tiangnya, harus ada cagaknya misalnya. Jadi bangunan ini kalau nggak ada cagaknya nanti rubuh. Cagak utamanya adalah sholat.
Nah, zakak yang berikutnya adalah antara lain ini berpuasa di bulan suci Ramadan. Keterangannya hadisnya banyak, hadis yang sangat populer di dalam kitab Arba'in Nawawi juga ada di awal-awal hadis tersebut. Maka jamaah sekalian, mari kita penuhi rukun Islam ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, ini karena ibadah bulan suci Ramadan itu adalah merupakan perintah Allah. Jadi Allah memerintahkan dalam Al-Quran yang antara lain dalam surat Al-Baqarah 183 itu, dan perintah ini adalah merupakan sebuah kewajiban. Maka bagi orang yang tidak beriman itu nggak akan merasa terpanggil. Buat apa puasa? Encot, ngelih, lemes, dan lain sebagainya. Ya, lemas, lapar, haus itu kan tergantung persepsi, tergantung semangat. Padahal dulu zaman Nabi itu kebanyakan perang itu pada bulan suci Ramadan, dan umat Islam menang. Kan tidak masuk akal harusnya, tapi itulah kenyataan. Justru umat Islam ketika bulan puasa itu semangatnya menjadi luar biasa. Karena apa? Memenuhi perintah Allah. Jadi kalau memenuhi perintah Allah dengan semangat itu luar biasa. Nabi Ismail ketika ditanya oleh ayahnya mau disembelih, mau saja, karena perintah Allah itu. Sehingga ketika ada perintah Allah, kita hendaknya sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya taat. Jangan sami'na wa asoena. Saya mendengar tapi melengos. Etok-etok ora krungu lunga. Nah, ini jangan sampai. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita kenapa berpuasa? Karena ini tanda orang yang beriman. Jadi di awal surat Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu, man ngene man, begitu. Apa panggilan Allah itu? Diwajibkan man, orang yang beriman, kamu wajib puasa seperti orang yang sudah agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka ini kalau mafhum mukhalafahnya, kalau orang tidak mau berpuasa berarti dia tidak merasa beriman, atau tidak mau disebut orang yang beriman, atau dia jauh dari iman. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah ini. Kemudian yang keempat, kenapa kita berpuasa? Karena dengan berpuasa memperoleh kesempatan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita itu banyak sekali. Bahkan mungkin banyak yang tidak diketahui oleh orang lain, tidak diketahui oleh keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Nah, kesempatan bulan suci Ramadan ini adalah kita dibuka pintu ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada disebut sebagai syahrul maghfirah, bulan pengampunan. Jadi kita diampuni. Pengampunan Allah begitu luas, tapi di bulan suci Ramadan ini tambah luas. Pahala Allah begitu banyak, di bulan suci Ramadan ini tambah banyak. Jadi tinggal kita ada kemauan apa tidak. Maka saudara sekalian, banyak hadis keterangan yang menyatakan barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, barang siapa yang menunaikan sholat malam di bulan suci Ramadan karena iman dan pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini hadis-hadis yang sangat populer dalam kitab-kitab hadis, baik di kitab Bukhari maupun kitab Muslim. Nah, selanjutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dengan berpuasa ini juga merupakan jalan untuk menuju ke surga. Karena di dalam surga itu ada pintu khusus bagi orang yang suka berpuasa. Ya, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim disampaikan bahwa sesungguhnya di dalam surga terdapat pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang berpuasa, dan tidak ada satupun yang masuk kecuali mereka. Tatkala ada yang menyeru, manakah orang-orang yang berpuasa? Maka mereka pun masuk melalui pintu tersebut, dan tak ada yang masuk dari pintu tersebut selain mereka. Jadi hanya orang yang berpuasa saja. Hingga apabila mereka telah memasuki pintu tersebut akan ditutup dan tak ada lagi yang dapat memasukinya. Khususon buat panjenengan sing rajin puasa, nanti sediakan pintu surga khusus, ya, kelas VIP itu. Jadi ini kesempatan bagi kita, sekaligus sebagai kebalikannya menjauhkan diri dari siksa api neraka.
Nggak usah cerita neraka, kita juga ini sangat mengerikan. Api saja sekarang kita nggak kuat, apalagi nanti di neraka yang panasnya berlipat-lipat. Maka saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita hendaknya melaksanakan puasa dalam rangka menjauhkan diri dari siksa api neraka. Maka ada sebuah ungkapan bahwa di bulan suci Ramadan ini pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Nah, tergantung kitanya ini mau ikut yang terbelenggu apa ikut yang tidak terbelenggu. Kalau kita ini mengikuti setan, ya setan tetap saja masih ada. Cuma karena kita ini lapar, haus, setannya agak susah masuknya. Karena hawa nafsu kita nggak begitu menggebu-gebu. Hawa nafsu kita itu alon-alon saja, slow-slow saja, sehingga dipanas-panasi oleh setan itu nggak mempan. Ya, kalau berbeda ketika kita kenyang, berbeda ketika kita posisi sedang nafsunya tinggi karena pengaruh makanan dan pola hidup dan lain sebagainya. Nah ini jamaah sekalian, sehingga kita hendaknya berusaha menunaikan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Lalu kenapa kita berpuasa Ramadan? Karena nanti di bulan suci Ramadan ini ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu hanya di bulan suci Ramadan. Maka ini nanti kita ini berdoa. Doanya bagaimana? Itu yang sering kita panjatkan, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Itu doa menjemput Lailatul Qadar. Jadi kalau pas malam Lailatul Qadar itu kita sedang beribadah, maka pahalanya disebut adalah lebih dari 1000 bulan. Luar biasa, 1000 bulan. Bonus dari Allah. Udah dikasih bonus saja kadang banyak yang tidak tertarik. Apalagi nggak ada bonusnya. Sehingga orang itu sekarang tarawih di mana-mana rame, karena apa? Diantaranya karena ketertarikan itu. Sampai musola itu banyak yang teratak, termasuk musola dekat rumah saya itu diteratak sana. Karena nggak muat, apalagi dengan situasi pandemi yang diberi jarak ini. Maka jamaah sekalian, ini kita berusaha untuk meraihnya bagi siapa saja yang berpuasa. Lalu yang berikutnya jamaah sekalian, ini saya ringkas karena mungkin ya tidak terlalu lama. Dengan berpuasa itu akan menyehatkan tubuh. Jadi jaminan bagi yang berpuasa itu semakin sehat insya Allah. Sumu tasihu. Berpuasalah kamu sehingga kamu akan menjadi sehat. Yaitu berpuasa yang sesuai dengan tuntunan Rasul. Jadi pola makannya, pola bukanya, pola sahurnya itu sesuai tuntunan, insya Allah akan tambah sehat. Jadi kita jemaah sekalian yang sedang berpuasa juga mudah-mudahan kalau punya sakit, penyakit yang dirasa tidak enak, mudah-mudahan dengan berpuasa ini penyakit kita menjadi hilang. Amin ya rabbal alamin. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, yang berikutnya ini dengan berpuasa itu bisa mencegah kemaksiatan. Otomatis kita nafsu kita nggak begitu menggebu-gebu amat ya. Sebenarnya kalau kita ini tidak ada rangsangan dari luar, manusia itu susah berbuat maksiat. Hanya kita ini ada rangsangan eksternal. Rangsangan baik itu berupa audio maupun visual ataupun apa yang kita lihat, kita rasakan, itulah yang menyebabkan manusia itu mudah tergoda oleh rayuan setan. Sebenarnya kalau standar-standar saja kita ini tidak begitu banyak kita pengaruhnya. Misalnya bagi seseorang ya, kalau dipancing-pancing dia bisa berbuat zina. Kalau tidak ada pancingan dia akan lewat mimpi basah. Allah memberikan penyalurannya lewat ikhtilam itu bagi laki-laki misalnya, itu sudah ada. Cuma kalau ada rangsangan di luar yang secara sunnatullah itu, dia akan menjadi maksiat, akan menjadi dosa. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini saya menganjurkan, andai kata kita kemana-mana menghindari yang banyak peluang kemaksiatan, kita meminimalisir peluang kemaksiatan. Nah ini mari kita latih. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dengan berpuasa ini insya Allah melatih kesabaran. Kesabaran paling hebat itu adalah puasa. Bagaimana tidak? Mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, menahan lapar, haus,
dan hal-hal yang membatalkan puasa itu di bulan suci Ramadan. Nah, di bulan-bulan yang lain mungkin kita bisa, tapi tidak seperti di bulan suci Ramadan ini. Maka ini melatih kesabaran yang luar biasa, dan mudah-mudahan dengan sabar ini bisa menjadi penolong bagi kita. Jadi Allah juga menyampaikan bahwa jadikanlah wasta'inu bis-sabri was-shalah, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Insyaallah jamaah sekalian, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi jamaah sekalian, dalam rangka kita lebih bersemangat lagi dalam berpuasa Ramadan. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin menjadi orang hebat, menjadi orang yang luar biasa, itu harus menunaikan puasa Ramadan. Kalau orang di luar kita ini hebat karena mereka punya kesaktian, punya apa dan lain sebagainya, maka kita punya kehebatan luar biasa, yaitu dengan berpuasa di bulan suci Ramadan karena memenuhi perintah Allah yang insya Allah nanti kita akan dimuliakan, diluhurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.